مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العنايات ركنا غير منهدم ولما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وصل وسلم على حبيبك فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأوان مقتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عمت رسالته عمت شفاعته كلا الخصوصين عن غير الحبيب أمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأذن لصبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى النقى والعلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ونادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مقدار العظيم أما بعد ولا تشتغل في المسجد إلا بالعبادة. Jangan engkau melakukan atau sibuk atau mengerjakan di masjid kecuali yang kamu kerjakan, yang kamu sibukkan itu adalah ibadah, hanya untuk ibadah saja. Selain untuk ibadah, masjid tidak boleh dipakai, tidak boleh digunakan. Li'annahu lam yubna illa liyu'badallahi fihi, karena masjid itu tidak didirikan kecuali hanya untuk ibadah, tidak untuk lainnya, untuk takwa, tidak untuk lainnya. La masjidun ussisa 'ala taqwa, sungguhnya masjid itu dibina atau dibangun, didirikan untuk melakukan takwa kepada Allah, untuk melakukan ibadah kepada Allah, jangan dipakai untuk lainnya. Masjid harus kita hormati, harus kita agungkan, karena masjid ini adalah termasuk syiar min sya'iriddin. Masjid ini adalah baitun min buyutillah, rumah Allah yang harus kita agungkan. Maka dari itu saya mempunyai pendapat, dan banyak selain saya juga berpendapat seperti pendapat saya. Tidak boleh di masjid itu ada gambar-gambar, foto-foto, sekalipun fotonya orang yang mengajak atau fotonya orang yang mengajar di masjid, yang mengajarkan pengajian di masjid, tidak boleh. Fotonya orang yang imami, fotonya orang yang khutbah, tidak boleh. Fotonya orang yang ngajar di masjid, foto siapapun. Dan tidak boleh di masjid itu dipasang spanduk-spanduk yang isinya itu tidak ada urusannya sama ibadah, tidak ada kaitannya sama ibadah. Menurut pendapat saya seperti itu. Karena masjid harus kita agungkan, harus kita muliakan. Apalagi kalau dipakai untuk masang propaganda politik atau sponsor untuk satu perusahaan dan lain-lainnya, yang tidak ada urusannya semua itu dengan ibadah, tidak ada kaitannya semua itu dengan kepentingan masjid, untuk kepentingan ibadah. Fa idza dakhaltal masjid, dan di sini diajarkan kita oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, sebagaimana keterangan ini diambilkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau masuk masjid, faqaddam rijlakal yumna, maka dahulukan kaki kamu yang kanan. Masuk masjid karena tempat yang mulia, kita harus mendahulukan kaki kita yang kanan. Waqul, dan hendaklah kamu berdoa dengan doa ini. Bismillah wassalatu ala Rasulillah. Bismillah wassalatu ala Rasulillah. Allahumma ghfirli dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Berdoa dengan doa ini. Pertama itu membaca bismillah dengan nama Allah. Kedua, kemudian baca salat pada Rasulullah, salatu ala Rasulillah. Kemudian berdoa, mudah-mudahan aku diampuni olehmu ya Allah, dan bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Karena masjid ini adalah tempatnya rahmat, turunnya rahmat. Masjid itu tempatnya rahmat, turunnya rahmat. Tempat
yang sangat mulia, yang sangat agung. Kita dianjurkan untuk berdoa, dan masjid adalah tempat yang mustajab apabila berdoa. Wala tajlis hatta tusalli rak'atain, jangan engkau duduk sehingga engkau salat 2 rakaat. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain. Apabila kalian, dari Abu Qatadah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sehingga sholat dulu 2 rakaat. Siapapun yang masuk dalam masjid, muadzin, Bilal, imam, itu hendaknya sholat terlebih dulu 2 rakaat. Wala sana, jangan duduk sehingga dia sholat dulu 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid. Wa illam tatamakkan anis salah, apabila tidak mungkin, tidak bisa engkau melakukan salat, tidak mungkin melakukan salat, maka sebagai gantinya qul 4 marrat, maka ucapkan kalimat thayyibah ini 4 kali. Al-baqiyatus salihat ini disebut al-baqiyatus salihat ini 4 kali. Apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 4 kali. Ini sebagai ganti daripada sampean tidak bisa sholat tahiyatul masjid di waktu masuk ke masjid. Baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian fa iza kharajta, apabila engkau keluar dari masjid, faqaddim rijlakal yusra, maka dahulukan kaki engkau yang kiri. Apabila keluar, dahulukan kaki yang kiri. Wa qul ma taqaddam, ucapkan doa yang telah kamu baca di waktu masuk ke dalam masjid. Bismillah wassalatu ala Rasulillah. Di sini tidak ada wassalamunya. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Apabila keluar, maka dahulukan yang kaki kiri, kemudian berdoa seperti doa waktu masuk, hanya saja rahmatik diganti dengan fadlik, abwaba rahmatik diganti dengan abwaba fadlik, yaitu pintu-pintu anugerahmu, pintu-pintu rezekimu. Kalau masjid adalah tempatnya rahmat, turunnya rahmat, kita dianjurkan untuk berdoa meminta rahmat. Apabila kita keluar dari masjid, pulang ke rumah, kemudian itu kerja, kemudian melakukan aktivitas kita setelah keluar dari masjid, untuk mencari ridha Allah, untuk mencari anugerah Allah, mencari rezeki Allah, kita dianjurkan waktu keluar dari masjid meminta kepada Allah Subhanahu wa taala anugerahnya. Jadi kita ganti rahmatik dengan fadlik, kemudian ditambah wazid a'udzubillahi minasyaitani wa junudih, karena di luar masjid ini kita akan banyak bertemu, kita akan banyak menghadapi setan. Maka dari itu kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Kalau di dalam masjid tidak ada setan, setannya lari semua. Dengar orang baca Quran, dengar orang ya berzikir, itu tidak kerasan setan ya. Tapi kalau di luar sana banyak ya, lagi di alun-alun, di ya trotoar ya, di jalan-jalan, nah, itu kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Wa junudih, dan pasukannya, karena setan itu punya pasukan ya. Bisa juga pasukannya itu adalah ya pasukan yang mereka itu adalah manusia yang telah ya dikuasai oleh setan,
telah disesatkan oleh setan menjadi apa itu, menjadi pendukung setan, nah itu juga akan menjadi musuh kita nanti, akan berusaha untuk menyeret kita ngikut mereka, menyeret kita untuk bergabung dengan mereka, yaitu pasukan-pasukannya setan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, dari sejak keluar dari rumah menuju masjid, hendaklah kita berdoa dengan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula la quwata illa billah, ya, kemudian berdoa dengan itu, ya, Allahumma bihaqqis sa'ilin 'alaik wa bihaqqir raghibin 'alaik, ya, wa haqqir rabbin fa inni lam akhruj ashran wala badaran wala ri'an walakin kharajtu ittiqa'a sakhatik kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tudkhilani al-jannah wa tu'idani minan nar. Diajarkan oleh Kanjeng Nabi untuk membaca doa ini dengan hak daripada orang-orang yang meminta kepadamu, ya Allah, dan dengan hak daripada orang-orang yang mengharapkan kepada kamu. Bihaqqir rawi fa inni lam akhruj, aku tidak keluar dari rumahku menuju masjid ini asyaran wala badhan, karena sombong atau karena takabur atau wala riya'an, dan juga bukan karena riya, ingin dipuji oleh manusia, walakin kharajtu ittiqa'a sakhatik, tapi saya keluar karena aku takut kepada marahmu, kepada azabmu, kepada marahmu. Wabtigha' mardan, aku keluar hanya untuk ingin mendapatkan ridhamu. As'aluka ya Allah, saya meminta an tudkhilanil jannah, masukkan aku ke dalam surgamu, wa tu'idhani minan nar, dan lindungi aku lindungi aku dari nerakamu, dari nerakamu. Orang yang baca doa ini di waktu dia berangkat ke masjid, maka dia dalam hadis, dalam Bidatul Hidayah, dikawal oleh 7.000 malaikat sampai dia masuk dalam masjid, sampai dia pulang dari masjid, sampai dia masuk, dikawal oleh 7.000 malaikat dari rumahnya sampai masuk ke dalam masjid. Ini fadilah yang sangat agung sekali. Kemudian ada juga doa yang lain daripada yang tidak warid dari Kanjeng Nabi, tapi dibaca oleh para, yang dikerjakan oleh para aulia, para ulama-ulama besar seperti Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Pendosa itu, dan abahnya Habib Ahmad itu membaca Allahumma inni tawajjahtu bi aujahi man tawajjaha ilaik wa taqarrabtu bi aqrab man taqarraba ilaik, ya, membaca doa ini, ya Allah, aku menghadap kepadamu, ya, menghadap kepada tawajjahtu ilaik, menghadap kepadamu dengan hak daripada orang yang aujahi man tawajjaha ilaik, semulia-mulianya orang yang menghadap kepadamu, wa aqrabi wa taqarrabu ilaik bi aqrabi man taqarraba ilaik, dan aku taqarrab kepadamu dengan hak orang yang dekat kepadamu, ya. As'aluka an taghfirali, aku mohon kepadamu ya Allah, hendaklah Engkau mengampuni aku. Wa idza sami'tal muadzin, kemudian apabila kita telah masuk dalam masjid, ada di masjid, wa idza sami'tal muadzin, dan begitu masuk dalam masjid, hendaklah kita mencari tempat yang paling mulia di masjid. Jangan ke kanan, jangan ke kiri, tapi langsung ke depan, ke belakang mihrab, mengisi tempat-tempat yang dekat dengan imam, mengisi tempat-tempat yang dekat dengan mihrab, dengan mimbar. Ini lebih baik daripada sampean cari di emperan-emperan atau di cagak-cagak. Ini paling mulia tempat ini, yang di depan ini, shaf awal ini, ya, adalah shaf yang paling mulia, paling besar pahalanya apabila kita berada di situ. Ya, innallaha malaikatu yusholluna ala sufufil awal. Allah dan malaikatnya itu memohonkan ampun kepada orang yang berada pada shaf awal. Ya, shaf awal. Apabila kita mengisi shaf awal telah penuh, mengisi shaf yang kedua dan seterusnya. Apabila kita masuk dalam masjid, kemudian kita mendengar azan, maka kita menjawab apa seperti yang diucapkan oleh muadzin. Illa fil
hayya alatain, kecuali dalam hayya alatain, hayya ala salah, hayya ala falah, itu disebut hayya alatain, hayya ala salah, marilah kita untuk mendirikan salat, hayya ala salah, hayya itu marilah kita mendirikan salat, hayya ala falah, marilah kita menuju kepada kemenangan. Nah, kita membaca faqul la haula wala quwata illa billah, membaca ini la haula wala quwata illa billah. Wa fi taswib, dan di dalam qamat kita hayya ala salah, hayya ala falah, ya itu ya sadaqta wa bararta, ya qad qamatis salah, qad qamatis salah, ya dalam qamat apabila telah ya apa itu diucapkan qad qamatis shalah, kita menjawab dengan as-salatu khairun minan naum, ya kita menjawab dengan sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi membaca apa itu ini waktu imam mengucapkan, waktu muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, kita membaca dengan menjawabnya dengan sadaqta bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Fa idza faragta min jawabi wa shalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau selesai dari menjawabnya, maka membacalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi taswib, dan di dalam taswib di sini, yaitu taswib maksudnya yaitu qaulul muadzin fi adzanis subuh khassa, di dalam azan subuh khususnya, yaitu kita menjawab as-salatu khairun minan naum. Keliru saya tadi, bukan qad qamatis shalah, tapi as-salatu khairun minan naum. Kita membaca sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin, ya. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Jadi manusia tempatnya luput dan lupa. Ini saya lupa tadi dan salah. Jadi yang benar itu taswib, yaitu di waktu muadzin mengucapkan as-salatu khairun minan naum, kita jangan menjawab dengan as-salatu khairun minan naum juga, tapi tidak, kita menjawab dengan sadaqta wa bararta, benar engkau, wa bararta, dan bagus engkau, wa ana ala dzalika minasyahidin, saya juga menyaksikan seperti itu. Ini artinya, ya. Wa idza faragta min jawabi fa shalli ala nabi, kemudian apabila selesai menjawab azan, maka membacalah salawat kepada kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Summa qul, kemudian membacalah doa ini. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah al-fadilah wa syaraf ad-darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athul maqam al-mahmud allati wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Baca doa ini. Orang di dalam hadis diterangkan, orang yang membaca doa ini sesudah dia mendengar azan, maka halat lahu syafaati yaumil qiyamah, orang itu akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Kemudian juga membaca doa-doa yang lain, karena bainal azan wal iqamah itu adalah tempat yang mustajab. Di antara tempat yang mustajab itu adalah bainal azan wal iqamah, di antara azan dan qomat, itu tempat mustajab. Kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Oleh karena itu guru saya Kiai Hamid itu mengajarkan sesudah ini berdoa untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, ya, Rabbighfirli walidayya 3 kali, mendoakan orang tuanya, apalagi apabila sudah meninggal. Rabbighfirli wali walidayya, ya, berdoa sudah doa ini, ya, mendoakan orang tuanya mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Rabbighfirli walidayya 3 kali, ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian baca doa, ya, untuk anak kita. Allahumma barik li fi auladi wa fadhhum ala darrahum wa afiqhum li ta'atika arzuqni birrahum.
Diajarkan juga untuk membaca doa ini, dianjurkan juga untuk membaca doa ini. Allahumma barik li fi auladi, ya Allah berilah berkah kepada anak-anakku. Barik li fi auladi, hafazhum, dan jaga mereka. Wafiqhum li ta'atik, dan beri taufik mereka untuk taat kepadamu. Warzuqni birrahum, dan berilah aku rezeki bakti mereka, sehingga nantinya anak-anaknya insya Allah akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang taat, nurut, nyenengin orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Kita ajarkan doa ini sekalipun kepada anak-anak kecil. Jangan nunggu nanti kalau sudah besar. Jadi masih kecil kita ajarkan doa ini. Kita ajarkan barik li fi auladi wa fadhum, sekalipun masih belum kawin. Ya, masih belum kawin, belum punya anak, ngapain baca doa ini? Jangan begitu. Kita nyelengi doa. Jadi nyelengi. Jadi sekalipun nanti masih belum kawin, masih belum punya anak, tapi kita sudah membaca doa itu supaya anaknya diberi berkah, supaya anaknya dijadikan orang yang taat kepada Allah, mendapatkan taufik dan taat kepada Allah, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi lama nih, waktu kita kecil di Pasuruan dulu sudah diperintahkan untuk membaca doa ini. Barik li fi auladi hafazhum la tudarrahum wafiqni li ta'atika warzuqni birrahum. Kemudian yang terakhir di sini, wa aksir minad du'a bainal adzan wal iqamah, berbanyaklah membaca doa di antara azan dan qomat. Qauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a bainal adzan la yurad, bahwa doa di antara dua azan, maksudnya dua azan ini azan dan qomat. Jadi biasa orang Arab itu membuat tasniyah, maghrib dan isya disebut maghribain, atau maghrib dan isya disebut isya'ain, dua isya, ya, atau dua maghrib, itu maksudnya maghrib dan apa itu, kemudian Hasan dan Husain disebut hasanain, seperti ini, ya. Azan dan qomat disebut adzanain. Kemudian ya, bahkan makanan juga ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah ditanya, Kanjeng Nabi itu makannya dan minumnya paling banyak apa? Zaman itu kan susah cari makan, tidak macam-macam makan itu. Yang paling banyak ya orang Arab itu makan korma. Dijawab oleh Siti Aisyah, sehari-harinya Kanjeng Nabi itu paling banyak makan dan minum aswadain. Al-aswadain itu at-tamru wal ma'. Tamar, kurma, dan air, itu disebut aswadain. Ini yang paling banyak, ya, yang didahar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada makanan-makanan yang lain. Wa minad du'a'il warid, wa minad du'a'il warid, nah, termasuk ini al-walidain, birrul walidain, itu bapak dan ibu. Jadi bapak dan ibu walidain. Jadi walid ya, bukan berarti ya bapak saja, enggak, itu bapak dan ibu. Abawen juga begitu. Kalau disebut abawen ya berarti bapak dan ibu. Ibu masuk di abawen itu atau ibu masuk di walidain itu, ya. Kemudian membaca doa yang warid juga, ya, di antara warid dari Kanjeng Nabi di waktu ini, waktu azan, dan di antara azan dan qomat ini, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah, ya Allah aku minta ampunmu dan diselamatkan dari segala afat dunia dan afat akhirat, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sa'altumullah sa'aluhu al-afiyah, kalau kamu minta kepada Allah, mintalah afiyah, diberi selamat dari afat dunia dan afat akhirat. Wa qad warada al-hassu fi sunnah ala hadha ad-du'a fi ghairi hadzal waqti. Tapi juga ada keterangan bahwa kita dianjurkan di dalam sunnah Rasulullah membaca doa ini selain waktu ini, pagi hari atau sore hari. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Atau ada yang as'aluka al-'afiyah gitu saja, enggak pakai af.
Tapi apa itu yang bagus ya ini minta ampun dan minta diselamatkan dari afat dunia dan afat akhirat. Jadi al-afiyah itu artinya seperti itu. Assalamu min afatid dunya wa afatil akhirah, sebagaimana ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Tafsir Gharibil Hadis. Al-afiyah maksudnya assalamah min afatid dunya wal akhirah. Wa alayka bihi wa innahu min ajma'il ad'iyah wa afdaliha, karena ini asalukal afiyah ini adalah ya doa yang paling komplit yang telah mengumpulkan segala kebaikan yang kita harapkan ya, untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Wa afdaliyah, dan paling afdal, karena warid dari Rasulullah SAW. Baiknya doa adalah doa yang warid dari Kanjeng Nabi, yang Kanjeng Nabi membacanya, memerintahkan untuk membacanya, menganjurkan untuk membacanya. Demikian keterangan pengajian ini. Insyaallah akan kita teruskan dalam pengajian hari Ahad yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah. اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا. اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا تقبله اللهم نسألك العافية من كل بلية. نسألك الشكر على العافية، نسألك تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الغنى عن الناس، نسألك غنى من عندك وغنى من غناك وسعة من فضلك. اللهم تقبل منا صلاتنا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا، ولا تضرب بها وجوهنا، تمم تقصيرنا يا إله العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا بحق القرآن الكريم والرسول الكريم. اللهم أعتق رقابنا رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا رقاب آبائنا من النار. اللهم أعتق رقابنا رقاب آبائنا من النار بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.